Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Hadratus Syekh Romo Kiai Usman Al-Ishaqi, yang mulia Hadratus Syekh Kiai Haji Asrori bersama para putra-putri dzurriyyah, para habaib, para alim ulama, pejabat, Pak Rektor, Wakil Rektor, Pak Direktur Pasca Sarjana, semua hadirin, dan khususnya para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Saya tadi menyebut Hadratus Syekh Kiai Haji Usman Al-Ishaqi dan Hadratus Syekh Kiai Haji Asrori. Saya setuju sekali dengan Pak Rektor. Beliau ini sesungguhnya belum wafat. Yang wafat itu adalah tubuhnya. Tubuhnya ini nanti bisa mati. Tetapi ruhani kita, ruhani Hadratus Syekh itu tidak pernah wafat. Itu tidak pernah wafat. Ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, semua saya kira tahu. Beliau ketemu Nabi Adam, beliau ketemu Nabi Yahya, beliau ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Bahkan berdialog dengan Nabi Musa. Kita ceritakan, mendapatkan cerita seperti itu, menggambarkan bahwa secara ruhani Nabi Adam tidak wafat. Sehingga masih ketemu Rasulullah ketika beliau Mi'raj. Ini bisa kita jadikan dasar, dan memang demikian. Jasmani kita bisa wafat, tapi ruhani kita tidak pernah wafat. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya berterima kasih Pak Rektor diundang, juga Pak Yai Uripan, Muhammad Uripan rawuh di rumah saya untuk memberitahu ada kegiatan ini yang membahagiakan sekali. Tapi saya mohon maaf, saya tadi duduknya nyeleneh. Saya duduk ungkang-ungkang.
Kenapa? Karena 4 bulan yang lalu saya jatuh, kaki saya ini patah. Sehingga belum bisa berjalan kalau tidak pakai tongkat. Kalau duduk seperti ini belum bisa. Karena itulah saya mohon maaf. Bukan karena saya tidak bisa menyesuaikan, tapi karena memang belum bisa menyesuaikan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika saya diberitahu oleh Pak Rektor dan juga oleh Pak Yai Muhammad Urifan agar saya hadir, saya ingat ketika saya dulu menjadi rektor di UIN Malang. Satu saat pagi-pagi saya kedatangan tamu dari Kedinding. Katanya utusan dari Kiai Asrori, Romo Kiai Asrori. Saya lupa siapa yang datang itu. Katanya utusan Romo Kiai Asrori itu disuruh mencari pimpinan perguruan tinggi yang walaupun bukan anggota majelis zikir, rektor itu senang zikir katanya. Yang ngendikan rektor itu senang zikir. Itu adalah Romo Kiai Asrori. Saya bilang memang saya senang. Kegiatan zikir itu saya senang, tak bilang. Yang saya heran kenapa Romo Kiai Asrori itu ngerti bahwa saya ini suka zikir sholawat itu. Akhirnya lalu saya undang ke kampus, ke UIN Malang ketika itu. Yang hadir kok banyak sekali. Lalu saya hadirkan lagi yang kedua. Saya waktu itu ngomong kepada Pak Muhammad Urifan kalau tidak salah. Saya ingin seluruh pojok-pojok kampus itu didudukin oleh jamaah Al-Hikmah. Katanya mampu menghadirkan 30.000 katanya. Saya ketika itu hampir-hampir tidak percaya. Menghadirkan 30.000 itu kan banyak. Tapi sudahlah, ketika itu saya belikan roti. Roti ingat saya Pak Rektor. 30.000 bungkus. Ternyata kurang itu. Rotinya ketika itu kurang. Apa artinya? Artinya yang hadir ketika itu lebih daripada 30.000 orang. Lalu setiap tahun kemudian saya undang, dan ini agak lama ini. Waktu itu saya hendak, karena saya sudah tidak jadi rektor lagi, maka alhamdulillah sekarang saya ditugasi Pak Rektor, diundang Bapak Haji Yai Urifan ke sini. Senang sekali. Saya senang sekali. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Rektor ini. Kita ini sesungguhnya itu tidak cukup kalau hanya punya ilmu. Ilmu kita ini sesungguhnya hanya tambah bingung ya. Tambah bingung. Kalau kita ini tidak dekat dengan Allah dan Rasul. Coba kalau tidak percaya, tanya kepada orang yang baru lulus S1, S2 dan S3 itu kan bingung itu kan. Nyari pekerjaannya bingung, apalagi itu pergi ke akhirat ketika nanti wafat. Lebih bingung lagi. Karena itulah benar Pak Rektor. Majelis Zikir Al-Hikmah ini harus kita undang setiap tahun. Harus kita undang setiap tahun. Kalau perlu kita gerakkan sehingga seluruh jengkal tanah di kampus ini dijadikan tempat duduk untuk bersolawat dan berzikir Pak Rektor. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi berkah. Saya menganggap ini bukan hanya basa-basi penting. Saya seringkali ditanya itu, apa sih Al-Hikmah itu apa? Termasuk pisan saya. Saya punya pisan itu, duduk di situ itu dari Riau.
Beliau dosen Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Pekanbaru. Saya ajak ke Malang ini untuk apa? Untuk ikut majelis zikir Maulidi Rasul Al-Hikmah. Sebab kalau tanya-tanya saya tidak bisa jelaskan. Majelis zikir ini kan persoalan agama. Persoalan agama itu kan persoalan rasa. Siapa yang bisa menjelaskan rasa? Tidak bisa. Karena itu kalau ada orang berdebat tentang zikir kayak begini, memang mereka itu debat karena tidak paham. Caranya tidak dijelaskan. Kalau salah jangan dijelaskan, diajak. Setelah lalu diajak dengar suasana kayak gini, nanti akan mengatakan, iya ya kok enak, hati itu kok enak. Agama itu seperti itu, sales itu jangan cerita panjang-panjang. Nanti malah tidak paham. Diajak saja mereka itu nanti akan merasakan sendiri. Begitu juga anak saya yang di Malang. Selalu saya ajak zikir, itu tadi saya ajak zikir. Kalau tidak kuliah, tidak apa-apa, tidak belajar, tidak apa-apa. Asalkan mau zikir dan sholawat, aku sudah senang, tidak bilang itu kan. Karena itu sejak dulu anak saya juga masuk berteman dengan Mas Sobir yang dari mana, Kepanjen itu. Selalu diajak oleh Mas Sobir untuk ikut Al-Hikmah seperti ini. Jadi saya tidak saja senang, tapi saya juga berdakwah. Saya juga ngajak keluarga saya ngajak besan saya coba. Yang dari Riau saja itu saya undang agar bersama-sama ikut jamaah majelis zikir dan Maulidi Rasul. Syukur-syukur nanti kalau kembali ke Riau membuat cabang di sana itu. Membuat cabang di Riau, di Pekanbaru sana, sehingga lalu majelis zikir tidak ada di Jawa, di Indonesia, tapi meliputi mulai dari Aceh nanti sampai di Papua. Saya senang untuk menjadi sales, tapi jangan sales lah namanya. Nanti dikira plastik yang dijual, apa namanya itu. Pokoknya carilah nama yang itu. Akhir-akhir ini setelah saya tidak jadi rektor, saya ini diundang pengajian di berbagai negara, seperti Pak Rektor ini. Di negara-negara Eropa, di Asia mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, ke Australia sampai ke Selandia Baru, di Amerika Serikat sampai Rusia, sampai ke Amerika Latin, di Kolombia, di Brasil dan seterusnya. Untuk apa? Untuk dakwah. Karena itu kalau saya nanti diundang kemana-mana ke berbagai belahan dunia, akan saya ceritakan. Khusus ini darurat saya ceritakan. Karena jauh. Agar majelis zikir dan Maulidi Rasul ini, Al-Hikmah ini, dikenal di seluruh belahan dunia, sehingga kita bisa memberikan manfaat tidak saja keluarga, tetapi juga semua orang ini. Ini yang saya ungkapkan. Saya senang sekali bisa bergabung di majelis ini. Ketika utusan Romo Kiai Asrori ke rumah saya terkesan dengan nama hikmah ini. Kata hikmah ini adalah tertebaran di dalam Al-Quran itu. Yang ketika itu saya mulai belajar tentang itu, Pak Rektor. Persoalan hikmah ini tidak bisa dicapai oleh sekolahan. Persoalan akhlak ini tidak bisa dicapai lewat kuliah, tidak bisa. Walaupun kita semua mengatakan bisa pendidikan itu mempengaruhi akhlak. Seringkali orang mengatakan bisa,
Saya sendiri mengatakan tidak bisa. Persoalan akhlak ini tidak bisa diurus oleh lembaga pendidikan, itu tidak bisa. Saya selalu membuktikan, coba kalau akhlak ini bisa ditempuh lewat pendidikan, seharusnya yang akhlaknya paling bagus itu adalah S3. Para dokter-dokter itu dan juga para profesor itu. Karena apa? Karena paling lama menempuh pendidikan di sekolahan. Tapi coba kita lihat, anak TK dengan anak SD itu nakal mana? Kata orang nakal SD katanya. Dibanding SMP, nakal SMP. Dibanding SMA, nakal SMA. Dibanding S1, nakal S1. Nakal S2 dan nakal S3. Pendidikan itu mengantarkan orang menjadi nakal. Kalau TK itu masih jujur, siap berapa uangmu, sangumu pagi ini berapa, yang ngatakan 5.000 di sakunya 5.000, ngatakan 10 di sakunya 10.000. Tapi kalau S2, S3 disuruh mimpin proyek, biasanya potong sini, potong sana, potong situ, untung gak dipotong semua. Coba kita lihat anak-anak waktu ujian nasional, ribetnya bukan main. Sampai kepala sekolah saja itu tidak diberi kepercayaan bawa soal mesti dititipkan Pak kantor polisi ini. Agar apa? Mereka kok ribet menyelenggarakan ujian itu, kenapa? Agar tidak nyontek. Nyontek itu paling-paling kan 1 huruf, 2 huruf 1 baris. Nyontek 1 baris, 2 baris, 1 huruf saja repotnya kayak begitu. Pertanyaannya kalau S2, S3 apa enggak nyontek? Ya tidak, tapi copy paste. Ngambil 1 bab, 2 bab. Memang ini enggak cukup. Jadi kalau untuk membentuk akhlak ini, ya ini zikir, ini sholawat, inilah sebetulnya kalau kita ingin. Bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, tetapi adalah untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Zikir ini. Karena itulah ini harus kita ajak. Istri kita, anak-anak kita, tetangga kita ajak. Untuk bersama-sama melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan ini. Akhirnya terakhir. Walaupun belum mulai saya katakan terakhir ini. Katanya dipesan jangan lebih dari 20 menit katanya itu. Pembukaannya tadi terlalu panjang. Hikmah yang berada di atas ilmu itu sebetulnya apa itu Pak Muhammad Uripan? Orang disebut mempunyai hikmah dan tidak sembarang orang diberi. Dan untuk memberinya bukan ada persyaratan harus lulus S1, S2 dan S3, tidak. Itu apa sebetulnya? Hikmah itu sebetulnya apa? Hikmah itu adalah orang yang tahu apa? Tahu tentang dirinya sendiri. Orang yang tahu tentang Rasul dan Nabinya. Orang yang tahu tentang siapa sesungguhnya yang disebut Allah itu siapa. Yang keempat adalah orang yang tahu berasal dari mana dan ketika kembali nanti akan kemana. Tatkala kita nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah, itu yang mana sebetulnya? Nah, orang yang mengetahui keempat hal inilah ibu bapak sekalian yang disebut diberikan hikmah ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia itu. Yang pertama mengetahui dirinya sendiri. Ibu bapak sekalian yang duduk, yang kelihatan ini sesungguhnya siapa? Yang duduk ini, yang kelihatan ini, sesungguhnya hanya casing saja sebetulnya.
Yang aku sebenar-benar aku itu bukan yang kelihatan, tapi justru yang tidak kelihatan. Siapa itu? Ruhani kita ini loh sebetulnya. Ruhani ini loh sebetulnya. Yang gaib, yang tidak kelihatan inilah yang harus kita rawat sebetulnya. Dan yang ada di dalam dada ini tidak pernah akan mati. Kalau urusan-urusan tubuh tidak perlu sebetulnya terlalu dipikir. Walaupun orang banyak memikirkan tentang tubuh. Tubuh kita nanti kalau itu sudah mati karena berasal dari tanah, berasal dari Adam, maka akan pasti bisa kembali. Kembalinya kemana? Kembalinya ke makam. Diantar oleh tetangga, oleh sanak saudara. Tidak perlu dikhawatirkan kalau nanti ketika pulang nanti dipikul. Kalau pulang kita ini nanti dipikul, dibawa ke kuburan, maka tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah yang aku sebenar aku, yang datang dari Allah, yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari, yang berbunyi summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tazkurun. Roh inilah sesungguhnya yang betul-betul aku yang sebenarnya adalah roh ini. Ketika kita kembali roh ini, nanti tidak ada yang mengantar. Karena itu cara kita adalah majelis zikir ini, banyak berzikir, banyak bersolawat. Itulah yang lalu kemudian kita akan diterima oleh Allah. Dikatakan di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang damai, yang tenang, kembalilah engkau kembali. Para anggota majelis zikir dan maulid Rasul, kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kita nanti akan menjadi. Tapi kalau kita tidak pernah zikir, kita tidak pernah ingat Rasul, maka kita tidak disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah seperti itu. Tapi nanti akan diwakilkan kepada malaikat maut. Dikatakan kul yatawaffakum maut, malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Karena tidak kenal Allah dan Rasul, maka ketika kita mengakhiri hidup, bukan disapa dengan sapaan yang indah, tetapi diwakilkan kepada malaikat maut. Yang inilah begitu berat, karena sakitnya melebihi kambing dikuliti hidup-hidup. Berat sekali. Namanya wakil itu pakai protap. Itu lalu kemudian tidak manusiawi, sakitnya bukan main. Ya itulah sebetulnya yang kita inginkan. Tahu diri, tahu Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini seringkali kita salah paham. Dikira Muhammad itu adalah tubuhnya yang penggembala kambing di padang pasir. Suaminya Khadijah, anaknya Abdullah dan Aminah. Tubuhnya memang iya. Tetapi Rasul ini adalah yang ada di dalam tubuh. Dikatakan mayyuti'ir Rasul faqat atau Allah. Taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Berbaiat kepada Rasul sama artinya berbaiat kepada Allah. Bahkan di surat Ali Imran ayat 31 mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, caranya gimana? Ikuti aku. Aku siapa? Aku Rasul. Jamaah zikir ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya-upaya agar kita dicintai oleh Allah. Kita mengikut Rasul. Lalu kemudian kita kenal, setelah kenal diri sendiri, kenal Rasul. Siapa Rasul itu? Bukan sembarang orang. Adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bendoronya para nabi dan para rasul. Yang jumlahnya 124.313. Nabinya 124.000. Rasulnya 313, dipimpin oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lewat zikir dan sholawat mengerti tentang Allah. Allah yang kita sembah itu sebetulnya siapa? Lewat zikir ini kita tidak saja tahu nama, tahu yang bernama Allah, tapi kita juga menjadi tahu siapa sesungguhnya yang bernama Allah. Untuk tahu siapa sebetulnya Allah, kita mesti tahu siapa yang dengan Allah, siapa yang bersama Allah, siapa yang serta Allah, siapa yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut, siapa yang disebut bebarengan, berurutan setelah Allah. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang zikir tadi nama beliau disebut-sebut, tidak putus-putus. Nama beliau ini adalah nama di sepanjang zaman yang disebut oleh penduduk bumi paling banyak itu adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika kita kenal Muhammad sama artinya kenal dengan Allah. Lalu ibu dan bapak sekalian yang terakhir, kenal dari mana kita datang dan kemana kita nanti kembali. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Kembali kemana sebetulnya itu? Ibu-ibu dan bapak sekalian, tempat kembali kita itu adalah tempat yang kita hadap, kita menghadap ketika itu sholat itulah sebetulnya. Tatkala kita menghadap kiblat, kita sholat di tempat itu, di Masjidil Haram, dikatakan qad narata qalluba wajhaka fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Hendaknya palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kita duduk di sini tubuh kita, tetapi hati kita merasa sowan Rasulullah di Baitullah. Dan kalau kita bersolawat, hati kita merasa di situ, maka penyakit hati kita ini akan dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin. Penyakit iri, dengki, takabur dan seterusnya. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Karena itu ibu dan bapak sekalian, para habaib, para sesepuh, manakala kita selalu ingat Rasul, ingat Allah, kita merasa sowan Rasulullah, maka di surat Shad itu dikatakan inna ahlasnahum biqolisatin dzikrodan. Aku menjadikan hati ini damai, sejuk, berakhlak mulia. Dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah, ialah rumah ruhani, ialah bersolawat seperti ini. Maka lalu dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat Rasulullah
di Baitullah, maka orang itu akan bagi Allah, orang itu bagi Allah akan dipandang sebagai manusia pilihan terbaik. Jadi Pak Rektor, kalau kita menyelenggarakan sekolah di kampus itu agar menjadi doktor, menjadi profesor, yang kalau sudah pensiun seperti saya seperti ini, sudah tidak mampu lagi ngajar, tidak dibilang prof, tapi lalu sudah tidak profesor, tetapi alumni majelis zikir seperti ini, alumni majelis zikir dan Maulidir Rasul Al-Hikmah ini makin lama makin senang. Dan kalau mengikuti Al-Quran surat Shad 47, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, orang yang seperti ini bagi Allah akan dipilih menjadi manusia pilihan terbaik. Menjadi manusia pilihan terbaik bukan karena S2, S3. Karena S2, S3 ada yang Pak Rektor? Ngambil satu bab plagiat, tetapi kalau majelis zikir ini hati kita menjadi damai dan tenang. Itulah pemahaman saya Ibu dan Bapak sekalian lewat ayat-ayat Quran yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua ketika kita mengakhiri hidup ini tidak diwakilkan kepada malaikat maut, tetapi langsung diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Disapa dengan sapaan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Dan kita dengan tekun ikut majelis zikir ini masuk golongan seperti yang disampaikan oleh Al-Quran surat Shad 47, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, agar semua anggota majelis zikir dan Maulidir Rasul ini dicatat oleh Allah sebagai manusia pilihan terbaik. Kita seperti ini, mudah-mudahan ya Allah ya Rasul, seluruh yang hadir yang aktif di dalam majelis zikir ini Engkau kasih dan Engkau sayangi, Engkau jadikan ya Allah sebagai hamba-Mu pilihan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih kepada semua. Saya diingatkan lagi, tolong Pak Urifan, saya jangan di DO, saya jangan dikeluarkan dari jamaah zikir Al-Hikmah ini. Catatlah anak-anak saya Pak Urifan untuk menjadi anggota penjenengan yang mulia bagi saya, daripada hanya sekedar mendapatkan ijazah. Tetapi ijazah juga perlu. Kalau tidak punya ijazah, saya tidak menjadi profesor. Tapi ijazah itu harus ditambahin dengan ilmu hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.